Salam Sarangheo. Sharing alumni jadi guru hebat dan motivatif. Jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari alumni SMA Negeri 1 Kuta Utara yang gak kalah kerennya nih teman-teman. Nah sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sofia selaku moderator. Dan saya Loviana selaku moderator. Oke, baik kakak-kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh, boleh. Perkenalkan, nama kakak Praja Utama Iputunanda Paramarta, angkatan lulus tahun 2020. Perkenalkan, nama kakak Praja Madya Imadiengweres Putra, tahun lulus 2020. Wah, dari cara ngomongnya aja udah kayak berwibawa banget ya, Lof ya. Jadi kakak-kakak ini itu salah satu alumni yang lulus kedinasan nih teman-teman. Keren banget ya Lof ya. Jadi sebelumnya kita mau tanya-tanya nih sama kakak seputaran tips dan trik buat lolos kedinasan. Nah kalau boleh tahu kakak masuk kedinasan apa ya kak? Kalau kakak masuk kedinasan IPDN namanya. IPDN itu Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau semisalnya lulus IPDN itu kan udah pasti dapat kerja di pemerintahan ya kak ya. Pekerjaannya itu kayak gimana sih kak? Lebih ke arah administrasi dan manajemen suatu pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Kalau masalah seputaran IPDN ya kak, bisa nggak sih kakak ngasih kita gambaran di IPDN itu seperti apa sih kak? Kayak kakak dididik kayak gimana gitu? Oke. Kalau di IPDN itu tuh kan ibaratnya seperti kampus biasa, cuman semi militer dia. Jadi semi militer di sini bukan berarti militer, enggak, tapi disiplin. Disiplinnya tuh lebih ketat. Pertama bangun pagi jam 4:30 bagi yang non muslim ya. Kalau bagi yang muslim jam 4 harus sholat subuh. Habis itu jam 5 kita berangkat ke lapangan untuk olahraga pagi. Setelah olahraga pagi persiapanlah kita untuk upacara makan namanya. Upacara makan itu di gedung Menza Nusantara. Itu khusus gedung makan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Praja. Jadi kayak gitu. Nanti setelah makan sekitar jam 7, setelah makan jam 7 langsung lanjut apel pagi. Itu apel untuk mengecek pasukan. Personil pasukan itu berapa jumlahnya satu wisma, ada yang sakit kah, ada yang izin, ada yang dinas luar, ada yang berhalangan atau berhalangan hadir dengan kategori lain. Seperti itu. Baru setelah apel kita lanjut kuliah sampai jam 3. Nanti jam 3 selesai ikuti pengasuhan sampai tidur malam. Kalau kakak di sana sebelum ulangan nih kak, kan kakak itu harus belajar ya kak ya. Nah belajarnya itu sebelum H-1 sebelum ulangan atau gimana kak? Jadi kalau kita di kampus, kebetulan kalau saya sendiri kan biasanya ada minggu tenang. Nah ketika minggu tenang atau 1 minggu sebelum hari H pelaksanaan ujian, di sana saya manfaatkan waktu itu untuk mengingat kembali materi-materi yang udah saya catat atau terkhususnya mempelajari yang lebih detail lagi materi mata kuliah yang menurut saya masih belum terlalu saya pahami seperti itu. Jadi saya manfaatkan 1 minggu tenang itu untuk mempersiapkan diri saya. Jadi ketika pelaksanaan ujian nantinya saya siap untuk melaksanakan ujian tersebut kayak gitu. Jadi di sana tuh nggak boleh yang namanya adanya menyontek. Ya, mencontek nggak boleh. Itu termasuk pelanggaran berat. Pelanggaran berat. Konsekuensinya dipecat atau turun tingkat. Dipecat atau turun tingkat. Kalau kayak apa ya? Kalau misalnya turun tingkat tuh teman-teman tuh bakal ada respon sendiri nggak? Kayak turun tingkat nggak usah diajak kayak gitu. Ada nggak? Kalau kayak gitu enggak sih. Karena ya? Bentuk solidaritas kita, satu angkatan, bentuk menghargai kita baik itu junior ke senior seperti itu. Bahkan ketika penjatuhan hukumannya itu, ketika turun tingkat, bahkan kita satu angkatan bisa merembug
untuk untuk ikut atau enggak gimana sih? Ya. Untuk nyari dia ya, nyari teman-teman kita. Ya, Jadi kita memberikan motivasi lagi, udah ada apa gitu. Bersedih, Ada artinya apa, atas kita turut bersedih juga. Karena kan itu satu angkatan dan satu perjuangan sama kita. Tapi dia nanti lulusnya belakangan sama kita. Tetap ngasih support. Tetap ngasih support, itu wajib. Keren. Berarti tadi kan IPDN itu sekolah kedinasan. Nah, untuk biaya sekolahnya itu ditanggung oleh pemerintah atau pribadi gitu kan? Kalau biaya sepenuhnya itu ditanggung pemerintah, dari biaya kuliah, biaya makan, tempat tinggal, semua ditanggung. Sampai kepakaian kita ditanggung. Itu istilahnya dari ujung rambut sampai ujung kaki pasti ditanggung. Tempat tinggal berarti kayak di asrama gitu Kak ya? Sebelum masuk IPDN nih Kak ya, ada nggak sih syarat-syarat yang kakak siapin sebelum masuk IPDN? Kan kakak ada plan nih buat masuk IPDN. Ada nggak sih persiapan syarat-syarat apa aja yang diperluin gitu Kak? Kalau yang pertama sih fisik ya. Fisik itu penting. Memang fisik bukan yang utama, tapi yang pertama kali dilihat. Itu penting fisik. Jadi kesehatan fisik seperti lari, habis itu kesehatan mata, jangan sering main HP lah, jangan sering terlalu di depan laptop. Boleh ya, tapi biasakan tidak terlalu sering. Itu. Habis itu lari, atau kalau bisa renang untuk menambah tinggi, karena syaratnya di sana ada minimal tinggi badan juga. Berapa itu Kak? Kalau yang putra 160. 160. Jadi yang putri 155. Itu minimalnya. Minimal. Nanti kalau di minimalnya itu masuk, nanti bisa kena di rankingan lagi. Kayak gimana Kak? Jadi anggap nih, contoh, yang di Bali dicari 25 orang. Tinggi semua 25 orang ini di atas 165 yang putra ya. Yang putri di atas 160. Nah, walaupun standar minimalnya 60 cm untuk yang putra dan 155 untuk yang putri, bisa kalah nanti di rankingan tinggi badan. Karena siapa yang memenuhi dan siapa yang masuk dalam rankingan itu bakal diambil, dan sisanya walaupun memenuhi minimal syarat tinggi badan di-cut. Oh, jadi kalau semisalnya ada si A, dia tinggi badannya itu 160, tapi si B itu tingginya lebih tinggi, kayak 165 atau 170. Jadi si B bakal rankingannya tuh bakal lebih tinggi dari lebih tinggi, si A. tergantung berapa banyak orang yang tingginya serupa sama dia. Itu. Di sana juga diukur ya? Iya, diukur juga. Sulit banget. Saling berkolaborasi artinya kesehatan kita, kecerdasan kita, semua kan diakumulasikan nantinya. Bagaimana rankingan tersebut, artinya kita bersaing dengan mereka-mereka yang juga berkompeten untuk hal itu. Buat ngebuktiin kalau misalnya kita itu benar-benar worth it untuk masuk di sana ya Kak ya. Kalau misalnya minus nih Kak, masih boleh masuk sana nggak? Kalau minus masih bisa ya? Minus masih bisa, tapi ada batas toleransinya. Jadi ketika kita tes kemarin kebetulan dipegang oleh Polda kan. Ketika kita tes ada toleransinya. Jadi nanti kalau misalnya sekalipun kita minus, nanti kan ada kena yang namanya K1, kalau misalnya K1, K2, K3 kayak gitu. Apa itu K1, K2, K3 kayak, Kak? Apa ya bilangnya? Kayak dia tuh gimana bilangnya? Kayak toleransi, artinya seberapa parah tingkat toleransinya. Seberapa parah kekurangan yang dia miliki kayak gitu. Kalau pas angkatan kakak di sana, untuk untuk ke kedinasannya itu dari Bali tuh perlu berapa orang buat ke sana? Oh, tergantung sih. Tergantung. Kalau dulu waktu di Polda itu tuh kan seluruh tes tuh nggak ada di pusat langsung. Jadi semua terpusat di daerah masing-masing. Ketika di daerah sudah lolos, di sana sudah dipastikan lolos gitu. Jadi di pusat sudah nggak ada lagi seleksi lagi. Langsung seleksinya itu di daerah. Tuh. Sampai Pantohir semua diselesaikan di daerah. Jadi kalau semisalnya ada teman-teman dari Sakura yang pengen banget masuk kedinasan, terutama IPDN, bisa nih bisa menyimak video ini terus denger tips dan trik dari kakaknya. Oh iya Kak, untuk tahapan masuk
tes IPDN. Itu ada apa aja sih, Kak? Jadi untuk tahapan tes untuk kita masuk ke IPDN itu pertama ada namanya tes administrasi ya. Kemudian ada tes seleksi kompetensi dasar, kemudian ada tes kesehatan 1, kemudian tes psikologi, kesehatan 2 dan juga pantohir. Nah, jadi di setiap tahapan tes tuh kita sama-sama berjuang untuk mendapatkan nilai tertinggi. Jadi tidak cukup hanya melewati nilai ambang batas saja, tapi kita harus bisa mencapai nilai yang paling tinggi. Biar masuk ke rankingan maksudnya. Oh, iya. Karena kita sama-sama berlomba untuk masuk ke rankingan. Pantohir. Pantohir itu juga dibagi juga. Kayak gimana, Kak? Tes fisik yang lari 12 menit, lari 12 menit, Semapta A, Semapta A, Semapta B. Ya. Semapta A itu lari, Semapta B itu push up, pull up, sit up, Kalau push up-nya itu ada berapa banyak sih? Berapa tesnya? berapa kali? Oh, jadi dalam 1 menit, kalau yang push up ya, dalam 1 menit itu minimal 42. ya. 42, Tesnya, 1 menit. ya. Push up. Iya, kalau pull up minimal 15. Kalau 17, 100. 17, 100. 15 itu minimal. Biar nilai kita Biar kita tuh nggak terlalu kecil. Jadi Gitu. kita harus punya target minimal berapa dari setiap tahapan tes yang ada. Lari misalnya, kalau 12 bisa menit. dapat 8 putaran kan, yang minimal 12 menit. 7 lah kita Minimal dapat 7, biar nilai minimal kita masih aman kayak gitu. Masih aman. Tuh. Ada tes wawancara juga di pantohir itu. Tes wawancara kenapa kalian ikut ini? Apa motivasi kalian ikut ini? Nanti ada kuliah nggak? Setelah kalau seandainya kalian nggak lolos di sini, ada kuliah nggak? Ditanya. Itu seputaran itu aja yang ditanya atau ada lagi ini, Kak? Seputaran kepribadian kalian. Iya. Jadi mungkin yang lebih tahu tuh kan dari psikologi pihak. Psikologi pihak. Polda, Jadi dari sana itu kita dinilai karakter kita kayak Iya, gimana ya, betul. Kak ya? Betul. Dari sana. Berarti sulit banget nih untuk bisa join jadi IPDN ya Kak ya, karena seleksinya aja itu udah banyak banget dan pastinya banyak yang gugur juga. Banyak yang gugur juga pasti. Itu berapa Kak kuotanya? Kalau contoh nih, kakak ambil contoh angkatan kakak ya. Angkatan kakak itu kan 25. Kalau tahun ini belum tahu angkatan tahun ini berapa kuota yang diambil dari Bali. Kalau angkatan kakak itu 25, angkatan 31, Angkatan kakak 32, 24. 32 ya? Ya. Berarti berkurang Kak? Oh, belum tentu. Itu kakak kurang tahu juga karena itu analisis dari pusat, tergantung kuotanya itu yang dibutuhkan per daerah itu berapa. Jadi Menpan RB yang punya kebijakan RB. Jadi contoh, 25 orang nih yang dicari kuotanya 25 orang. Nah, di tes seleksi CAT, TWK itu ya, TWK, TIU, dan TKP itu dicarinya itu 2,5 kali kuota. Jadi, anggap kuota 25, 2,5 kali kuotanya kan 60 orang kan kira-kira 60 orang kan. Nah, habis itu tergantung kita lihat sekarang, berapa orang yang daftar di Bali. Anggap 600 orang, nah bagilah sekarang itu 10 orang merebutkan 1 kursi. Jadi dari sana kita harus udah main taktik gitu Iya, ya? harus main taktik, tapi jangan merendahkan orang lain. Di sana kita harus percaya diri dan memandang remeh orang lain, intinya gitu. Harus yakin juga sama diri sendiri ya Kak ya? Bedakan ambisi dengan optimis. Kalau ambisi kita kan merendahkan, oh bisa nih, pasti orang lain nggak gini, udah salah. Optimis itu kita terus belajar dari orang lain. Oh, persiapan orang lain udah kayak gini nih, aku harus lebih bisa dari orang lain. Karena tetap melihat lingkungan sekitar. Kalau optimis, kalau ambisi ya sudah musnah lah. Oh ya, tips buat lolos nih Kak. Ada nggak sih tipsnya apa aja? Entah kayak 1 hari itu belajar push up atau harus rutin lari setiap pagi kayak gitu Kak? Jadi ini kan terkait dengan persiapan kita dan kesiapan kita. Tentunya memiliki sebuah mimpi dan cita-cita itu kan suatu hal yang ingin kita gapai. Nah, ketika saya sudah kelas 1 SMA, saya sudah memiliki tujuan. Saya mau kemana, saya harus apa. Jadi sebuah impian, ketika kita hanya bermimpi namun kita tidak mempersiapkan, kan akan jadi mimpi juga gitu, yang tidak tercapai seperti itu. Maksud saya, persiapkanlah ketika kita sudah tahu mau kemana kita ke depannya.
Jadi jangan menunggu waktu, nanti saja. Intinya jangan menunda waktu. Manfaatkan setiap waktu yang ada untuk kita mempersiapkan diri, untuk mencapai apa yang emang menjadi keinginan kita, seperti itu. Jadi setiap waktu yang ada, kesempatan yang ada, kita gunakan untuk mempersiapkan diri kita, matangkan lagi. Karena yang kita lawan tuh kadang bukan mereka-mereka yang ingin mencapai apa yang menjadi cita-cita kita, tapi rasa malas yang ada dari diri kita. Iya, kayak gitu. betul. Iya, bener banget ya. Jadi mulai dari sekarang teman-teman itu juga harus mempersiapkan diri. Kita nggak tahu ke depannya itu bakal ada rintangan apa. Jadi mulai sekarang kalian benar-benar harus mempersiapkan diri selagi ada waktu dan juga ada peluang ya teman-teman. Mungkin ada saran dari kakak-kakak untuk teman-teman kita yang udah ada keinginan untuk Ada join keinginan, IPDN nih. Boleh di-share? Baik, untuk adik-adik saya khususnya yang masih ingin berjuang untuk melanjutkan sekolahnya, baik itu sekolah negeri, kampus seperti biasa ataupun kedinasan. Tapi satu pesan saya adalah berjuanglah dan juga laksanakanlah apa yang menjadi mimpi dan cita-citamu. Persiapkan segalanya dengan baik. Ingat, kedua orang tua kalian selalu minta restu dan dukungan mereka atas setiap yang menjadi cita-cita dan mimpi kalian, agar setiap pelaksanaan ataupun proses kalian untuk mencapai mimpi dan cita-cita kalian bisa lancar seperti itu. Selain diajarkan untuk menjadi pemimpin, di sana juga diajarkan mengenai wawasan anti korupsi ya kak ya. Kalau di sana tuh menurut kakak pembelajaran anti korupsinya itu kayak gimana kak? Jadi kalau kita belajar terkait dengan korupsi ini kan mungkin bagi orang-orang hanya terkait dengan uang, tapi sebenarnya korupsi ini bukan selalu tentang uang, baik itu disiplin waktu ataupun lain sebagainya. Ketika kita berada di kampus, itu kan ada namanya peraturan. Kita ada namanya Petadupra. Ya. Jadi segala kegiatan kita itu diatur dari yang ada pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat. Jadi gunanya aturan ini kan untuk melatih kita, untuk membentuk bagaimana kepribadian dan karakter kita. Nah, ketika kita sudah dibentuk dan dilatih, baik itu kepribadian kita dari hal-hal kecil, kita tidak melanggar, baik itu hanya berupa pelanggaran kecil, apalagi sampai melakukan pelanggaran berat. Jadi, ketika kita belajar dan terbiasa dengan mentaati aturan yang ada, maka integritas yang ada dalam diri kita itu juga akan terbentuk nantinya, seperti itu. Jadi itu membangun karakter kita juga karakter. ya. Jadi hal itu akan menghindarkan kita dari yang namanya perilaku buruk korupsi seperti itu. Iya. Hukuman dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu kayak apa aja sih kak? Kalau biasanya kan kalau pelanggar ada 3 kategori dulu. Pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Nah, pelanggaran ringan ini biasanya konsekuensinya adalah kita membuat disuruh kurve lah. Kurvenya itu nggak biasa. Contoh posko itu kan bukan tanggung jawab seorang praja harusnya. Kurve posko, habis itu mencari tanda tangan pengasuh. Nah itu contoh pelanggaran konsekuensi dari pelanggaran ringan. Pelanggaran sedang itu kita harus presentasi di depan pengasuh. Presentasinya itu dalam artian kita memahami betul apa isi Petadupra. Jadi kita pahami betul, kita presentasikan seberapa paham kita tentang itu. Kenapa tujuannya seperti itu? Biar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu pelanggaran sedang. Nah, di pelanggaran sedang ini kalau sudah memahami itu, tapi masih tetap melakukan pelanggaran, itu masuknya ke pelanggaran berat. Artinya sudah mengerti, tapi masih dilakukan. Konsekuensinya adalah turun tingkat atau pecat. Itu aja. Berarti keluar dari sekolah gitu. Rugi kita juga. Iya. Udah rugi waktu, terus udah capek juga ya kak, udah di tahap itu, tapi gara-gara satu kesalahan dari kita sendiri, kita jadi dikeluarin. Oh ya, aku dengar-dengar kakak itu join Paskibraka pas SMA ya kak? Iya. Bener? Kebetulan kita ikut juga ya. Kebetulan satu letting juga waktu Satu letting. 2018 di 2000. Iya, di Kabupaten Bandung. Itu 2018 ya, betul ya? Iya, benar. Menurut kakak, ada nggak korelasi atau dampak dari ikut Paskibra dengan persiapan kakak menuju IPDN?
Ada tentu. Ada banget sih. Ada banget. Ada banget. Jadi ketika kita paskibraka, kita kan sudah digembleng sama sekali. Digembleng dengan fisik, mental, habis itu sikap kita kayak gimana, karakter yang mau kita bangun tuh kayak gimana. Walaupun kita bingung waktu SMA kan bingung karakter apa yang kita mau. Tapi di sana kita dikasih tahu, ini loh karakter bagus, ini loh yang bagus untuk kalian. Terserah kalian mau ambil atau tidak, dibegitukan waktu paskibraka. Otomatis ketika lolos di sana, udah ndak kaget lagi. Mental kita udah siap. Oh, udah siap nih. Sama dong kegiatannya sama paskibraka dulu. Tahu juga ndak biasa kita bisa lewati kok. Gitu. Jadi siap aja sih jadinya. Jadi benar-benar mulai dari kelas 1 kita udah harus mempersiapkan. Kalau kita udah punya plan masuk ke kedinasan atau apapun, kita udah harus mempersiapkannya dari awal selagi kalian punya waktu. Ya teman-teman semuanya. Menurut kakak ada plus minusnya nggak untuk ikut ke kedinasan? Kalau plus minus ada sih, ada. Yang pertama plusnya itu kalian sudah terjamin, kuliah sudah terjamin, masa depan sudah terjamin. Tinggal kalian ikuti aturan, maka aturan akan menjaga kalian. Itu yang pertama. Tapi minusnya apa? Masa-masa remaja kalian kayak gini nih yang direnggut sama negara. Muda kita yang diambil. Lebih baik, kalau menurut kakak ya, lebih baik sekarang susah payah daripada nanti susah-susah. Lebih baik susah di usia muda daripada usia tua. Karena usia emas bukan berarti ketika kita di tingkat dewasa enggak. Ini sekarang masa-masa remaja lah, masa-masa emas. Kalau kita nggak pergunakan dengan baik, maka ketika kita udah dewasa nggak akan ada gunanya. Kalau menurut kakak nih, kan banyak nih sekarang aparat-aparat negara yang kayak korupsi gitu, kayak ambil sedikit demi sedikit, terus atau enggak gitu ngikut temennya atau ngasih sogokan buat tutup mulut gitu. Menurut kakak itu gimana ya kak? Pendapat kakak? Kalau menurut kakak ya, itu kan kembali lagi ke karakter si pelaku. Itu akan sulit dirubah kalau tidak dirubah dari sejak dini. Sulit sekali karena itu sudah menjadi kepribadian seseorang. Yang seperti itu kan sudah ada aturan yang menghukumnya ya. Aturan hukum sanksi yang diterapkan kayak gimana, kayak korupsi yang sekarang yang kasus 271 triliun. Iya, lumayan itu kan. Aset-aset 271 triliun itu konsekuensinya sih udah ada. Cuman yang seperti itu sulit dideteksi. Tapi balik lagi ke kepribadian kita kayak gimana. Kalau kita udah lihat teman kita, tapi kita tahu dia salah, langsung bilang, ingatkan. Harus sesama rekan, nggak boleh membiarkan kayak gitu. Karena demi keselamatan dia, demi keselamatan negara juga, teman-teman. Dan biasakan, setiap kalian kan ada apa? Kas kelas ada? Ada. Nah, kas OSIS ada juga. Ada. Biasakan bendahara maupun ketua laporkan setiap pengeluaran di akhir bulan. Biasakan itu. Biasakan. Jadi kita tahu transparansinya itu kayak gimana. Sudah didata, keluar sekian, ada pertanyaan atau bagaimana, ajukan. Nggak di per kelas itu kita cari satu hari yang kosong, kita laporkan keuangan itu kayak gimana, kita presentasikan keuangan itu kayak gimana. Itu salah satu bentuk yang kakak ambil sebagai transparansi keuangan. Karena kakak takut ketika orang itu sudah tidak percaya sama kita, semuanya sirna. Sulit sekali. Membangun kepercayaan itu gampang, tapi menjaga kepercayaan itu yang sulit. Iya, sulit sekali. Itu sih transparansi yang harus. Jadi dari kedinasan aja udah mendikte kita, membuat karakter kita, dan juga membangun karakter kita. Semisalnya dalam suatu pekerjaan kita itu jadi bisa menyesuaikan diri ya kak ya. Iya. Ada lagi Lovi? Atau mungkin karena sudah waktu ya, sudah cukup lama juga ya kak ya. Ya, saya juga berterima kasih karena kakak sudah hadir dalam acara kita kali ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan hingga akhir acara. Saya Sofia. Dan saya Loviana.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di episode Sarang Heyo yang selanjutnya. Dadah!